Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Husnul Hatimah dari program studi Sarjana Terapan jurusan Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Makassar dengan NIM PO 714203241014. Pada kesempatan ini, saya akan presentasi dengan tema Bahasa Indonesia Baku. Apa itu Bahasa Indonesia Baku? Bahasa Indonesia Baku adalah bahasa Indonesia yang penggunaannya sesuai dengan kaidah atau aturan yang telah ditetapkan, meliputi ejaan, tata bahasa, kosakata, dan pelafalan. Bahasa ini diatur oleh pedoman resmi, seperti Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Penggunaannya diperlukan untuk memastikan keseragaman dan kejelasan dalam komunikasi yang bersifat formal, ilmiah, dan publik. Mengapa kita harus menggunakan bahasa baku? Kita harus berbahasa Indonesia baku karena memastikan semua orang paham dengan makna yang sama, menunjukkan sikap profesional dan sopan, menjaga kelestarian bahasa Indonesia, menjadi acuan penulisan ilmiah dan resmi, menghubungkan masyarakat lintas daerah dan budaya. Adapun ciri-ciri bahasa Indonesia baku. Yang pertama, mengikuti kaidah ejaan yang benar. Yang kedua, memilih kosakata sesuai KBBI. Yang ketiga, struktur kalimat sesuai dengan tata bahasa. Yang keempat, menggunakan lafal yang tepat. Dan yang terakhir, bersifat netral. Ada 4 fungsi bahasa baku. Yang pertama, fungsi pemersatu. Yang kedua, pemberi kekhasan. Yang ketiga, pembawa kewibawaan. Dan yang keempat, kerangka acuan. Saya akan memberikan contoh penggunaan kata baku dan tidak baku. Yang pertama, praktik. Kata tidak bakunya praktek. Yang kedua, apotek. Kata tidak bakunya apotik. Yang ketiga, baterai. Kata tidak bakunya baterai. Yang keempat, fisik. Kata tidak bakunya fisik. Dan yang kelima, benar. Kata tidak bakunya benar. Itulah contoh penggunaan kata baku dan tidak baku. Di tengah perkembangan teknologi dan arus informasi serba cepat, penggunaan bahasa tidak baku semakin sering kita jumpai, baik dalam obrolan sehari-hari, unggahan media sosial, ataupun percakapan daring lainnya. Meskipun dalam suasana santai, hal ini masih dapat dimaklumi. Sebagai mahasiswa dan calon tenaga profesional, kita perlu membiasakan diri untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama saat menulis laporan, berbicara dalam forum resmi, atau melakukan presentasi seperti saat ini. Marilah kita memandang bahasa Indonesia sebagai warisan berharga yang harus dijaga. Gunakanlah bahasa baku tidak hanya karena kewajiban, tetapi karena kesadaran bahwa setiap kata yang kita ucapkan membawa identitas bangsa. Dengan begitu, bahasa Indonesia akan tetap hidup, terhormat, dan relevan di tengah perkembangan zaman. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.